Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami Vivi dan Anggun. Di video kali ini kami mau menjelaskan kepada teman-teman semua materi dari koordinat polar. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Fisika Matematika 2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Nasir MSI yang disusun oleh Anggun Asti Aulia dengan NIM 22020404 dan Vivi Saltikal dengan NIM 22020420. Nah, yuk belajar bersama kami. Nah teman-teman, kita sudah masuk nih ke pembahasan tentang koordinat polar. Eits, tunggu dulu. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih itu koordinat polar? Yuk simak penjelasan Vivi berikut ini. Koordinat polar atau bisa juga disebut koordinat kutub adalah koordinat yang berada di bidang kartesius pada sebuah lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Untuk memahami lebih lanjut, teman-teman bisa melihat gambar dari koordinat kartesius. K dapat ditulis berdasarkan radius lingkaran r dan sudut alfa yang dibentuk terhadap sumbu x, yaitu a, r, alfa. Nah teman-teman, sebelum teman-teman memahami rumus lebih lanjut, Vivi ingin memperlihatkan gambar rumus koordinat polar dan kartesius kepada teman-teman. Nah, ini gambarnya. Teman-teman sudah lihat kan? Jika sudah, Vivi ingin menjelaskan kepada teman-teman rumus dari koordinat polar ke koordinat kartesius. Untuk sumbu x sama dengan r cos alpha dan untuk sumbu y sama dengan r sin alpha. Dan selanjutnya, rumus dari koordinat kartesius ke koordinat polar. Nah, rumusnya r kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Dan tan alpha sama dengan y per x. Nah, teman-teman, itu loh rumus dari koordinat polar dan koordinat kartesius. Teman-teman sudah paham kan? Apa sih hubungan koordinat polar dan koordinat kartesius? Tadi kan Vivi ada menyinggung tuh tentang koordinat kartesius, tapi Vivi belum membahas kan tentang hubungannya. Nah, yuk dengar penjelasan Vivi selanjutnya. Nah teman-teman, Vivi akan menjelaskan hubungan koordinat polar dan koordinat kartesius. Sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman harus melihat terlebih dahulu gambar dari hubungan koordinat polar dan kartesius. Hubungan koordinat polar dan koordinat kartesius. Yang pertama, jika diketahui koordinat polar, sudut L dan sudut alpha, maka cos alpha sama dengan x per r sehingga x sama dengan r cos alpha. Sin alpha sama dengan y per r sehingga y sama dengan r sin alpha. Maka jika diketahui koordinat polar, sudut r dan sudut alpha untuk menentukan koordinat kartesius, maka menggunakan rumus x sama dengan r cos alpha dan y sama dengan r sin alpha. Yang kedua, jika diketahui koordinat kartesius x dan y, maka r sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat menggunakan teorema Pythagoras. Untuk menentukan sudut menggunakan rumus tan alpha sama dengan y per x. Nah teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari Vivi tentang koordinat polar dan koordinat kartesius. Jadi selanjutnya Anggun akan menjelaskan tentang jarak antara dua titik polar. Sebelum kita memasuki materi, Anggun akan memperlihatkan gambar yang dimana gambar ini merupakan jarak antara dua titik polar. Jarak antara koordinat dua polar memiliki rumus P sama dengan akar R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurang 2R1 R2 kali cos dalam kurung alpha 2 dikurang alpha 1.
Supaya teman-teman lebih memahami materi jarak antara dua titik polar, Anggun akan memberikan contoh soal. Tentukan jarak antara titik A 3,80 derajat dan titik B 4,140 derajat. Pada contoh soal tersebut diketahui titik A sama dengan R1 sama dengan 3. Alfa 1 sama dengan 80 derajat dan titik B sama dengan R2 sama dengan 4. Alfa 2 sama dengan 140 derajat. Dan yang ditanya di sini tentukan jarak antara titik A dan titik B. Kemudian kita masukkan rumus P sama dengan akar R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurang 2R1 R2 kali cos dalam kurung A2 kurang A1. Nah, selanjutnya langsung saja kita memasukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi. Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikali 4 cos dalam kurung 80 derajat dikurang 140 derajat. Kemudian akar 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 4 kali 4 sama dengan 16 kurang 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24 dikali cos 80 kurang 140 hasilnya 60 derajat. Kemudian akar 9 tambah 16 yaitu 25, maka akar 25 dikurang 24 cos dari 60 yaitu setengah atau 1/2. Kemudian akar 25 dikurang 12 sama dengan akar 13. Maka panjang jarak antara titik A dan titik B adalah akar 13. Nah, jadi itu tadi satu contoh materi tentang jarak antara dua titik polar. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang Anggun jelaskan tadi. Nah, materi selanjutnya Anggun akan menjelaskan tentang grafik koordinat polar dengan nilai negatif. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, Anggun akan memperlihatkan gambar yang dimana gambar tersebut adalah koordinat polar dengan nilai negatif. Setelah teman-teman lihat gambar koordinat polar dengan nilai negatif, maka titik A berada pada sisi terminal sudut alfa, maka nilai R-nya positif. Dan jika titik A berlawanan dengan kutub, maka nilai R-nya bernilai negatif. Kemudian teman-teman juga harus mengetahui poin-poin yang ada di dalam koordinat polar dengan nilai negatif. Poin pertama, jika sudutnya negatif, maka sudut negatif tersebut bergerak searah jarum jam. Gambar di atas menunjukkan contoh titik D, yang dimana titik D itu untuk mencari titik koordinat polar D dalam kurung 1, min pi per 4. Terlebih dahulu carilah sudutnya min pi per 4, lalu cari letak jari-jari 1 pada garis tersebut. Nah, poin kedua, ketika jari-jarinya negatif, ia akan bergerak dari kutub ke arah yang berlawanan dengan sudut positif tertentu, atau pada garis yang sama dengan sudut tertentu berlawanan arah dengan sudut dari kutub. Misal, titik F dalam kurung min 1/2, pi per 3 dalam gambar. Karena jari-jarinya negatif, gerakan ke kiri sumbu X sebesar 1/2 satuan. Kemudian, putar sudut tersebut ke arah positif atau berlawanan jarum jam dengan nilai pi per 3 radian. Kemudian, poin terakhir, jika sudut dan jari-jarinya negatif, untuk menyatakan koordinat polar dengan jari-jari negatif dan sudut negatif, carilah sisi terminal sudut negatif terlebih dahulu, lalu gerakan ke arah yang berlawanan untuk menentukan jari-jarinya. Misalnya, titik G pada gambar memiliki ciri dalam kurung min 2,5 pi per 3. Benar,
kecuali titik asal setiap titik tertentu dapat memiliki 4 jenis representasi berikut. A. Jari-jari positif, sudut positif. B. Jari-jari positif, sudut negatif. C. Jari-jari negatif, sudut positif. Dan D. Jari-jari negatif, sudut positif. Misalnya nih, titik E pada gambar dalam kurun 2,pi/3 dapat memiliki 3 representasi koordinat polar lainnya dengan kombinasi tanda jari-jari dan sudut yang berbeda, yaitu 2,-5pi/3 atau juga -2,4pi/3 atau juga bisa -2,-2pi/3. Nah, itu tadi penjelasan materi singkat yang Anggun dan Vivi paparkan. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Oh ya, jangan lupa subscribe, komen, dan follow. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.